Shalom saudara, di dalam Alkitab Allah berkali-kali melakukan mujizat yang dahsyat. Bangsa Israel pernah menyaksikan dan mengalami bagaimana terbelahnya laut dan berjalan di atas dasar laut yang kering. Namun sayangnya hal tersebut tidak membuat bangsa Israel benar-benar mempercayai Allah. Melainkan dalam cerita selanjutnya kita tahu bangsa Israel justru memberontak kepada Allah. Saudara, mujizat adalah tindakan Allah untuk menyatakan kasih dan menolong manusia dengan cara merubah apa yang mustahil bagi manusia menjadi tidak mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tetapi yang perlu dicatat adalah mujizat tidak pernah menjadi tujuan utama. Tujuan dari terjadinya mujizat adalah pertobatan kepada Allah. Dan mujizat terbesar bagi manusia bukanlah tuli mendengar, lumpuh berjalan, tetapi karunia keselamatan Allah yang disediakan lewat penebusan Kristus. Pertobatan sendiri berarti melakukan kehendak Allah dan berbalik kepada Allah dan meminta ampun atas segala dosa. Namun sayangnya Alkitab seringkali mencatat ketika kita sudah diberi mujizat tetap saja tidak bertobat atau mengalami pertobatan tetapi tidak bertumbuh. Ada beberapa contoh dalam Alkitab yang bisa kita lihat. Pertama, peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir dengan berbagai mujizat besar. Seperti kasut yang tidak pernah rusak selama 40 tahun. Apakah saudara terbayang berapa kasut yang dibutuhkan untuk perjalanan 40 tahun di padang gurun? Bisa 10-15 kasut. Tetapi bangsa Israel hanya membutuhkan satu kasut. Jika sekarang kasut itu adalah sandal atau sneaker. Belum lagi air yang keluar dari gunung batu dan makanan yang turun dari langit. Sedemikian dahsyat mujizat Tuhan. Namun tetap saja diakhiri dengan sungut-sungut dan pemberontakan kepada Tuhan. Kedua, Matius 11 ayat 20 mencatat. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizatnya. Dalam pelayanannya di bumi, Tuhan Yesus sangat banyak melakukan mujizat. Tetapi ironisnya, kota-kota yang mengalami mujizat ini tidak bertobat sehingga dikecam oleh Tuhan Yesus. Ketiga, cerita Simon sang penyihir dalam Kisah Para Rasul yang tak mengerti bahwa mujizat diberikan agar manusia bertobat. Dan rasanya hal-hal seperti ini terus berulang sampai hari ini. Meskipun ada banyak mujizat, tidak semua orang yang menerima mujizat melakukan pertobatan yang sejati. Lalu apa sebenarnya prinsip, tujuan, dan maksud mujizat yang Tuhan berikan kepada manusia? Yang pertama, mujizat membuka pintu pertobatan. Seperti yang dikatakan di awal, mujizat bukanlah tujuan akhir. Melainkan dari tujuan terjadinya mujizat adalah pertobatan kepada Allah. Oleh sebab itu, sia-sialah seseorang mendapatkan mujizat apabila tidak mengarahkan hidupnya kepada pengenalan akan Tuhan Yesus. Setelah mujizat terjadi, ada yang lebih penting dari mujizat itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Dalam hal ini perlu ditekankan bahwa yang terpenting bukan hanya mengalami mujizatnya, tetapi kehidupan pertobatannya dan pengenalannya akan Tuhan Yesus setelah mendapatkan mujizat. Yang kedua, mujizat akan menunjukkan kuasa Tuhan atas hukum alam semesta. Prinsipnya adalah lewat mujizat kita tahu bahwa Allah berkuasa atas alam semesta. Dan segala makhluk di bawah kolong langit ini harus tunduk di dalam namanya. Yang ketiga, mujizat itu dalam rencana keselamatan. Mujizat dipakai Tuhan untuk menuntun orang masuk dalam rencana keselamatan Allah. Tuhan izinkan mujizat terjadi supaya orang yang mengalaminya juga mengalami kebangkitan iman. Tuhan tidak mau kita hanya terkagum akan mujizat yang Dia lakukan. Ibarat zaman sekarang, Tuhan tidak mau hanya mendapatkan likes yang banyak di sosial media. Tetapi yang Tuhan mau adalah ketika mujizat terjadi, mereka yang mengalaminya menjadi murid atau pengikut Tuhan Yesus yang setia. Yang akan tetap setia baik enak maupun tidak enak keadaannya. Sesungguhnya mujizat itu akan membawa seseorang kepada pertobatan, mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepas engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusastrit. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom. Mari terus kita memuji nama Tuhan dengan bersukacita. Yang mau katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang meriah di rumah-rumah untuk Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Haleluya. Come on. Mari walaupun di rumah-rumah jangan ada yang diam. Terus bersukacita memuji nama Tuhan Yesus yang dahsyat. Amin. Come on. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku. Amin. Sepenuh jiwaku ku yakin dan kami percaya ya Tuhan, Kau tuntun langkahku. Mari sama-sama nyatakan Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Come on. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan
Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu. Amin. Bagiku senang bersama-Mu Tuhan. Ku kan berjalan dari kemuliaan. Kemuliaan, come on lagi. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu. Amin, amin. Kami jalan bersama dengan-Mu. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Yang bisa bertepuk tangan, come on. Oh, haleluya. Mari lagi sama-sama katakan Yesus. Siap. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa. Lagi, sekali lagi katakan saudara. Yesus Kaulah Raja. Amin. Sama-sama, come on. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah. Bagiku senang dengan-Mu Tuhan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Sekali lagi semua. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu. Amin. Bagiku senantiasa dengan-Mu Tuhan. Kami berjalan, yes, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh, selama-lamanya. Yang keras sama-sama katakan, come on. Selamanya. Sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Serukan haleluya. 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 Tuhan, terima kasih buat hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kami bisa memuji-muji nama-Mu selalu ya Tuhan Yesus. Tuhan, ini hidup kami. Tuhan, lihat hati kami saat ini ya Tuhan. Apakah kami sungguh-sungguh mengasihi-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Mari sejenak kita angkat sembah kita. Naikkan syukur kita bersama saat ini. Jangan terburu-buru saudara. Nikmati waktu kita dengan Tuhan saat ini. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, saat ini kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Menyembah-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bahwa kami lebih dekat kepadamu ya Roh Kudus. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu.
menikmati kehadirat-Mu. Sama-sama katakan, ku nyanyi hosana. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Sekali lagi saudara bersama-sama katakan, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Sama-sama angkat suaramu. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kami agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi hosana, come on. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kami agungkan, Yesus layak disembah. Lagi bersama-sama, come on, agungkan Yesus. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kami semua agungkan Yesus. Kau layak disembah ya Tuhan. Sembah, mari sama-sama ku agungkan, ku agungkan Yesus Raja. Amin. Dia berkuasa dan layak disembah. Mari terus angkat tanganmu, pandang wajahnya, come on, ku agungkan, ku agungkan Yesus, Yesus. Dia berkuasa, satu-satunya yang layak disembah. Sekali lagi bersama-sama agungkan Dia, come on. Ku agungkan Yesus. Dia berkuasa, Dia berkuasa dan layak disembah. Mari dengan satu suara, come on, angkat suaramu, katakan, ku nyanyi hosana
buat Tuhan Yesus saat ini saudara. Mari sembah Dia, terus angkat sembahmu. Haleluya, haleluya. Syakayara labaya takayara labo. Haleluya. Syakayara labara 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 labara. Mari terus angkat suaramu, sembah Dia saat ini. Dia ada di rumah-rumah saudara. Dia ada di tengah-tengah kita saat ini. Mari sembah Yesus Tuhan. Hiaralaba syakayaralabo syanda. Ikayaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralaba syanda yatakayaralabo. Haleluya. Haleluya. Ikayaralaba syanda yatakayaralabo. Terus angkat sembahmu, terus angkat sembahmu. Jangan berhenti menyembah Tuhan. Syakayaralaba syandayaralabo. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Syakayaralabaralabaralabaralabaralabaralaba syandayatakayaramalabar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 rabaralabarrabarrabaral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 abarral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 abar
Ikayara laba shandaya takayara laba laba. Kayara laba ya shandaya takayara labo. Kau layak disembah Tuhan. Kau layak ditinggikan Yesus. Kau yang layak Tuhan. Haleluya. Haleluya. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Katakan, come on. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Amin. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Come on, come on, layaklah. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Semua. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Oh Yesus, dengan segenap jiwa ragaku. Berikan tepuk tangan yang paling meriah, yang terbaik buat Tuhan Yesus. Serukan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, Shalom, hamba-hamba Tuhan, anak Tuhan, jemaat GB Petukangan. Kita jumpa lagi dalam ibadah kita kali ini
Pak Agus, terima kasih buat kesempatan yang diberikan untuk saya boleh sharing firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Hari ini Tuhan, biar kami sama-sama boleh merenungkan firman Tuhan. Tolong ya Bapa, setiap kami boleh tampil sebagai pemenang. Terima kasih, urapi setiap kami, sehingga kami boleh menerima dan mengerti firman Tuhan dan menjadi pelaku. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara sama-sama kita memikirkan. Tahun ini namanya tahun paradigma yang baru. Dan hari ini kita akan memikirkan yang namanya paradigma pemenang. Apa itu paradigma pemenang? Dan bagaimana supaya kita bisa hidup sebagai pemenang. Saya sangat percaya setiap kita pasti ingin menjadi pemenang, saudara. Ya, setiap kita pasti pengen menjalani kehidupan ini ketika bahkan menghadapi masalah-masalah, kita bisa mengatasi masalah itu. Ya, itu namanya apa, saudara? Itu namanya adalah pemenang. Nah, puji Tuhan. Saya akan buka di dalam Yosua pasal yang ke-7. Mari kita lihat Yosua pasal yang ke-7 ayat yang ke-3. Kita lihat Yosua pasal yang ke-7 ayat yang ke-3. Ya. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa ini pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana sebab orang-orang di sana sedikit saja. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat ini ditulis ketika Yosua selesai mengalahkan kota Yeriko. Ya, Anda tahu ada peperangan yang luar biasa, bagaimana Yosua mengalahkan Yeriko, mereka berputar-putar-putar, ya, berapa kali itu ya? Masih ingat berapa kali putaran? Ya, selama 7 hari 13 kali putaran, saudara. Ya, jadi angka 13 bukan angka sial, ya. Untuk Yosua angka 13 itu adalah angka keberuntungan yang memberikan kemenangan, ya. Tapi kemenangannya datang dari Tuhan, Bapak Ibu. Nah, di ayat ini dikatakan bahwa para pengintai, ya biasa kan sebelum perang mengirim pengintai lebih dahulu. Ketika pengintainya pulang maka mereka berkata gini, gak usah semualah, ya paling 2 atau 3.000. Anda bisa bayangin, saudara. Waktu itu kan tentaranya Yosua ada 600.000 lebih, saudara. Kalau disebutkan 2 atau 3.000, Anda bisa bayangkan betapa kecilnya kota Ai ini. Ya, betapa kecilnya kekuatannya. Mereka sudah menyelidiki dan rasanya nggak mungkin salah. Ya, mungkin intelijen terbaik dikirim. Seperti dulu Musa mengirimkan Yosua, Kaleb dan semua para pengintai itu, saudara. Setelah mereka pulang, mereka bilang 2 atau 3.000. Wah, ini mah kecil, ini mah gampang sekali dikalahkan. Ya. Dan apalagi mereka, saudara, baru mengalahkan kota yang lain yang namanya Yeriko. Yang notabene lebih besar daripada kota Ai. Dan mereka waktu itu bisa mengalahkan Yeriko, ya saudara, dengan cara Tuhan yang ajaib. Mereka juga pasti berpikir saat ini Tuhan pasti menolong. Apalagi masalah kecil ini, ya bukan hal yang besar. Dan kemudian dikirimlah, 2-3.000 akhirnya dikirim oleh Yosua sebanyak 3.000, saudara. Batas maksimal, ya pastilah menang, ya atau menang dengan lebih mudah karena dibanding 2.000, 3.000 tentu lebih besar. Mungkin mereka lihat pasukan di sana mungkin ada 1.000, 1.200, 1.500 mungkin seperti itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan ketika mereka menyerbu ke sana, apa yang terjadi, saudara? Rupanya terjadilah serangan balasan dan orang-orang Israel kemudian dikalahkan oleh orang dari kota Ai, saudara. Saya baca di ayat yang ke-4, ya. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Ayat 5, sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka, orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu, sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Ayat 6, perhatikan ini, saudara. Yosua mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang. Bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya.
Hari ini saudara kita akan merenungkan satu tema paradigma pemenang. Apa itu paradigma? Paradigma itu adalah sudut pandang, cara berpikir. Ya, bagaimana cara berpikir seorang pemenang. Saya berharap ini bukan hanya jadi sebuah khotbah yang enak didengar atau tidak enak didengar. Tapi biarlah pesan ini saudara bisa berbicara kepada kita. Ya, pesan ini bisa berbicara kepada kita lalu kita ngalami namanya perubahan. Ya, perubahan. Kembali ke Yosua saudara, waktu itu mereka mengalami kekalahan. Loh, musuhnya kecil. Musuhnya itu bisa dibilang gak ada apa-apanya pada waktu itu melawan Yosua dan pasukan Israel. Tapi faktanya berbalik saudara. Faktanya mereka yang mengalahkan orang-orang Israel. Orang Israel dikalahkan. Ya, pasukan Ai ini begitu semangat mengejar dan kemudian menewaskan 36 orang. Dan wah, mereka mengalami sesuatu yang luar biasa. Mereka kalah. Dan Yosua dikatakan setelah mereka kalah saudara, mengoyakkan jubahnya. Ya, dia sobek jubahnya. Lalu dia sujud mukanya sampai ke tanah. Dan ketika tua-tua Israel juga melihat itu mereka sama-sama sujud. Ya, kira-kira apa itu? Mengoyakkan tanah dan sujud lalu mereka menaburkan debu di atas kepalanya. Itu adalah tanda perkabungan. Itu juga tanda pertobatan. Aduh, kenapa ya? Kenapa seperti ini ya? Mereka juga berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan, kenapa mendingan kami dulu tinggal di sana di seberang sungai Yordan. Mendingan kami Tuhan gak usah ke sini. Di sini kami dikalahkan. Waduh gimana ini? Ya mereka terus berseru-seru seperti itu kepada Tuhan. Saudaraku ini kasih Tuhan. Mereka umat pilihan Allah ini dalam kondisi yang kalah. Mereka sedih. Mereka mungkin marah, kenapa Yosua hanya segitu? Mendingan kita kirim kayak 30.000 orang, kita kirim 40.000 orang dan sebagainya. Pokoknya mereka begitu menyesal, mereka juga ada apa ini ya? Kok bisa kita ngalami kekalahan, kok bisa begini dan seterusnya. Ya, mereka harusnya menang lawan kota Ai yang notabene lebih kecil ya dibandingkan dengan kota Yeriko, saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika mereka sedang berkata-kata seperti itu, tiba-tiba Tuhan berfirman kepada Yosua. Ya, kenapa mereka kalah? Tuhan menyampaikan pesannya kepada Yosua. Kenapa mereka bisa mengalami kekalahan? Tuhan kasih tahu bahwa orang Israel berbuat dosa. Nah, di sini saudara. Karena orang Israel berbuat dosa, maka mereka mengalami kekalahan perang lawan Ai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu kemudian diperhatikan oleh Yosua. Oh gitu ya. Oh kami melakukan dosa. Ya, kalau Anda baca di ayat-ayat berikutnya, maka Tuhan menyampaikan itu saudara. Mereka kalah atas orang Ai karena mereka melakukan sesuatu yang keliru. Ya, mereka melakukan dosa. Akhirnya mereka nangis, setelah nangis selesai, kemudian besoknya Yosua mulai membereskan. Ya. Semua orang disuruh maju lalu akan ditunjuk siapa yang bersalah dan mengakibatkan ini semua. Dan Anda tahu ceritanya saudara dalam Yosua pasal 7 ini. Ada orang namanya Ahan. Ya. Rupanya Ahan ini ketika dia melihat ada emas, ada perak, ada baju-baju yang indah. Dia kepengen mengambil itu. Dia kepengen, wah, ini kalau saya punya ini ya. Pasti saya menjadi lebih kaya. Saya pasti berpenampilan sangat baik. Ini kan sayang. Nah, padahal sebelumnya Tuhan berkata begini, nanti dari kota Yeriko, semua jarahan itu harus dibakar habis. Ya, emas, perak, baju, apapun harus dibakar, nggak boleh diambil oleh orang Israel. Dan mereka sudah bilang, siap, kami siap, kami siap, kami siap. Dan kemudian itu yang dilakukan oleh semua orang Israel, kecuali orang bernama Ahan ini. Dia ngambil sesuatu, lalu dia simpan. Ya, orang tidak ada yang tahu. Tapi akibat yang dilakukan oleh Ahan, mereka mengalami kekalahan atas orang Ai, saudara. Dan setelah dicari-cari Ahan ketemu dan kemudian Yosua bilang, coba kamu ngakulah. Oh iya, saya ngambil begini. Yosua bilang, karena kamu telah mencelakakan, maka Tuhan juga akan menghukum kamu.
Dan kemudian Ahan bersama dengan seluruh keluarganya dilempari, saudara. Ya, mereka kemudian mati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu pelajaran yang diambil di sini adalah kemenangan itu bukan karena kekuatan pasukan Israel. Ya, kemenangan itu didapatkan karena ketaatan. Nah, paradigma seorang pemenang, paradigma pemenang, inilah yang harus kita renungkan. Dan biar ini kemudian akan menjadi gaya hidup setiap kita, Bapak Ibu. Apa itu paradigma? Paradigma adalah sudut pandang. Apa itu paradigma pemenang? Paradigma pemenang adalah keyakinan bahwa kita akan menang karena Tuhan menolong kita. Ya. Yosua yang kita sedang bicarakan ini adalah orang yang bersama-sama Kaleb mengintai tanah perjanjian sekian waktu yang lalu. Dan kemudian mereka dengan yakin berkata, kita bisa merebut tanah itu, kita bisa memenangkan karena Tuhan. Jadi karena ketaatan mereka sama Tuhan, maka kemudian mereka bisa memenangkan. Dan karena ketidaktaatan, mereka akan mengalami kekalahan. Nah, sekarang masukkan itu dalam hati dan pikiran kita, saudara. Paradigma pemenang itu apa? Paradigma pemenang adalah keyakinan bahwa Tuhan pasti akan menolong kita karena kita menaati Tuhan atau taat sama perintah Tuhan. Mari kita renungkan, saudara. Apakah dalam kehidupan kita mengalami seperti yang orang Israel alami pada waktu itu? Ya, kita ini anak-anak Tuhan Yesus, tapi kemudian mengalami kekalahan. Kita mengalami kehidupan yang sulit, begitu sulit, yang susah, menghadapi masalah, orang lain bikin kesalahan dan kita menuai akibatnya, kita dalam kondisi yang sangat sulit. Apakah kita sedang ngalamin itu? Dan kita berkata, Tuhan aku sedang kalah. Atau kita seperti Yosua, kita sedang merobek jubah kita sedang tersungkur di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan kenapa ini mesti terjadi? Tuhan kenapa ini mesti terjadi? Mungkin beberapa orang dirugikan oleh orang lain. Ya, ada orang yang berbuat jahat, berniat jahat, kemudian kongsi, join bersama, dan kemudian uangnya dibawa lari, dibawa kabur. Dan orang ini berkata, Tuhan kenapa ini terjadi? Mungkin ada sakit yang berat menimpa seorang anak Tuhan. Dan berkata, Tuhan kenapa saya sakit yang berat ini? Dan lain sebagainya, saudara. Ada banyak hal yang membuat kemudian kita menjadi rasanya di pihak yang kalah. Dengar hari ini ya, mari kita renungkan baik-baik. Ketika Yosua dan pasukan Israel juga kalah, mereka cari Tuhan. Mereka mencari Tuhan seharian. Ya dikatakan kan mereka seharian berlutut tersungkur di hadapan Tuhan. Sampai kapan? Sampai kemudian Tuhan datang dan menyampaikan firman. Kalau kita juga sedang mengalami seperti itu, apa yang kita lakukan? Ya, faktanya saya sedang susah, faktanya saya sedang sedih, faktanya saya sedang menghadapi berbagai masalah dan rasanya enggak punya kekuatan untuk melepaskan diri dari masalah itu. Gimana? Ayo Bapak Ibu Saudara, pertama-tama tersungkurlah di hadapan Tuhan. Cari Tuhan sedemikian rupa. Cari Tuhan ya sampai Tuhan menyatakan sesuatu, Saudara. Karena dari apa yang Tuhan sampaikan kemudian akan timbul jalan keluar. Nah yang sering kali saudara orang punya pandangan begini. Kalau saya anak Tuhan saya harusnya nggak ngadepin kesulitan ini. Tapi faktanya nggak kayak gitu. Ya, keinginan orang adalah seperti itu. Atau kalau sedang ngadepin masalah kita doa langsung ting. Ya, masalahnya diselesaikan. Tiba-tiba sakitnya sembuh. Tiba-tiba orang yang merugikan kita datang lalu mengembalikan semua uangnya. Kita kepengennya begitu. Nah itu ada yang terjadi, tapi seringkali itu tidak langsung terjadi seperti itu. Ya, karena di sisi lain mungkin juga saudara, kenapa kita ngalami kerugian yang sedemikian rupa, mungkin ada sifat yang kurang baik juga di dalam hati kita yang Tuhan pengen dirombak. Tuhan kepengen mengamplas istilahnya. Menghaluskan hidup kita, memperhalus, mempercantik karakter kita di hadapan Tuhan.
Ada berbagai cara firman Tuhan disampaikan, kita cuma amin, amin. Tapi nggak dilakukan. Oh ya, oh bagus itu khotbahnya Pak Pendeta, bagus itu. Tapi nggak pernah dilakukan. Ya, itu bisa jadi. Artinya tidak semua penyebabnya sama, saudara. Tidak semua penyebab penyakit itu sama, tidak semua penyebab kerugian itu sama, tidak semua penyebab termasuk masalah dalam keluarga itu sama. Tidak, berbeda-beda, saudara. Tapi yang jelas setiap situasi yang terjadi, Tuhan itu pengen memperhalus karakter kita. Tuhan pengen kita ini semakin hari semakin menjadi serupa dengan gambarannya. Gambaran Tuhan Yesus sendiri. Ya. Nah, untuk orang-orang Israel kemudian mereka mendapatkan firman. Ada dosa di tengah-tengah mereka. Ya. Kemudian Yosua mencari. Nah, kalau di dalam kehidupan saya dan saudara kita juga ngalamin masalah, berbagai hal saudara. Kemudian Tuhan sampaikan sesuatu. Nah, cara Tuhan menyampaikan sesuatu tentu ada berbagai cara saudara. Bapak Ibu yang pernah ikut KOM, apa itu KOM? KOM itu kehidupan orientasi melayani. Ya. Kalau Anda pernah ikut KOM, saudara, ada yang namanya pelajaran mendengar suara Tuhan. Sebaiknya diulangi lagi, baca lagi, kalau punya rekamannya boleh didengar lagi saudara. Karena ketika kita dalam kondisi yang sangat sulit, ketika kita ngadepin masalah, dengar Bapak Ibu, jawabannya adalah firman Tuhan. Mentalitas pemenang atau paradigma pemenang itu apa? Keyakinan. Katakan keyakinan. Keyakinan bahwa Tuhan pasti menolong kita karena kita taat sama firman-Nya. Pak, tapi saya sedang terpuruk Pak. Tapi saya sedang susah Pak. Bisakah Tuhan memberikan firman-Nya kepada saya untuk menolong saya? Justru itu saudara. Justru dalam kondisi-kondisi yang seperti itulah Tuhan kepengen berbicara, Tuhan kepengen kita mendengar dan kita mendapatkan solusi dari permasalahan kita. Ya, jadi Tuhan siap untuk bicara. Masalahnya adalah kita siap nggak untuk mendengar. Nah, cara Tuhan mendengar itu bisa macam-macam. Firman yang kita baca tiap hari, khotbah yang kita dengar hari Minggu atau hari lain seperti ini, ya. Kita melihat YouTube mungkin di hari Selasa, di hari Rabu atau kapanpun kita bisa mendapatkan informasi itu. Kita juga bisa dengar suara Tuhan dari orang-orang yang bicara sama kita. Kita bisa mendengar suara Tuhan melalui mimpi, kita bisa mendengar suara Tuhan melalui penglihatan, dan ada banyak lagi saudara. Cara Tuhan berbicara kepada kita. Yang penting adalah kita mau dengar suara itu dan kemudian kita mengikutinya. Ya, untuk Yosua kemudian itulah yang terjadi saudara. Mereka kemudian menghukum Achan dan Achan meninggal bersama dengan keluarganya. Apa artinya? Artinya dosa itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ya, Tuhan kepengen kalau saya dan saudara sekarang sedang ngadepin sesuatu, ayo introspeksilah, lihat ke dalam. Dan kalau tahu kita ada salah, sederhana aja. Ya, Anda nggak dihukum mati karena hukuman kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Tuhan kepengen hati yang bertobat. Katakan hati yang bertobat. Tuhan ingin hati yang bertobat itu kita, saya dan saudara miliki. Ya, ketika kita cari Tuhan dan berkata, Tuhan ampuni saya, tolong saya Tuhan. Maka di situ kita akan melihat pertolongan. Kemudian setelah besoknya kemudian mereka melakukan peperangan lagi saudara. Setelah urusan dosanya dibereskan. Maka kota Ai bisa dikalahkan. Dan ketika kota Ai dikalahkan saudara, penduduknya kemudian ditumpas mereka, maka mereka bisa menang atas kota Ai dan mendudukinya. Apa maksudnya? Rencana Tuhan akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya dan saudara. Rencana Tuhan untuk memberikan tanah perjanjian kepada Abraham dan keturunannya itu dilakukan, dieksekusi oleh Yosua pada zaman itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Mungkin kita sedang ngadepin, oh begini Pak susah, begini susah. Carilah jawabannya dari firman Tuhan. Bisa katakan amin? Saya ambil contoh yang lain ketika orang Israel pada zaman seorang hakim namanya Gideon. Anda tentu ingat saudara, dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Gideon ini
bersama orang Israel zaman itu sudah menduduki tanah perjanjian, tapi kemudian hati mereka berbalik sama Tuhan, dari Tuhan. Ya, mereka menyembah Tuhan, kemudian mereka menyembah berhala-berhala. Dan kemudian Tuhan menyerahkan mereka ke musuh mereka namanya orang Midian. Dan ketika orang Midian datang mereka ditindas, hasil panen dihancurkan, tanaman yang baru tumbuh juga diinjak-injak dan semuanya dibakar dan musnah. Sehingga mereka orang Israel mesti harus pergi ke gua-gua, ke gunung-gunung, mereka cari perlindungan supaya enggak ketemu sama orang Midian karena pasti akan repot urusannya. Lalu malaikat Tuhan datang sama Gideon, lalu bilang begini, engkau disertai oleh Tuhan, ya pahlawan yang gagah perkasa. Gideon sedang apa? Sedang sembunyi. Takut atau berani kalau orang sembunyi? Pasti sedang takut. Ya. Tapi Tuhan berkata begini, engkau ini pahlawan yang gagah perkasa. Tema kita hari ini adalah paradigma pemenang. Gideon dalam kondisi kalah, Gideon dalam kondisi sembunyi, mereka sedang dikalahkan oleh orang Midian. Tapi mari pertama-tama saudara, milikilah paradigma pemenang. Usaha kita sedang jatuh, keluarga kita sedang bermasalah, mungkin secara ekonomi kita juga sedang sulit. Pertama-tama milikilah paradigma pemenang. Dari mana Pak itu dapat? Untuk Gideon ketika malaikat itu datang, mari saya buka di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6, ayat yang ke-12. Hakim-Hakim 6 ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ayat 13, Gideon sendiri ngakuin begini. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami dalam cengkraman orang Midian. Intinya adalah, Gideon sendiri bahkan merasa, kami bukan umat yang seperti itu. Saya bukan orang yang gagah berani. Kami sedang sembunyi. Bahkan kalau dulu kami berharap sama Tuhan dan Tuhan sudah membuka, bahkan laut bisa dibelah oleh Tuhan. Tapi hari ini semua itu enggak ada. Kami bangsa yang dikalahkan. Kami bangsa yang sedang terpuruk. Kami bangsa yang sedang kalah. Apalagi yang bisa dilakukan? Tapi Tuhan berkata tadi di ayat yang ke-12. Boleh tampilkan ayat 12 sekali lagi. Malaikat Tuhan menampakkan diri dan berkata kepadanya, Tuhan menyertai engkau ya apa? Ya pahlawan yang gagah berani. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan ini hari ini. Saya bukan khotbah hanya menyampaikan sesuatu dari kitab suci kita, saudara. Tapi biar saat ini Roh Kudus bekerja atas kita. Kalau kita sedang terpuruk, sedang susah, sedang sembunyi bahkan seperti Gideon. Tuhan berkata, kamu ini pahlawan yang gagah berani. Mari miliki kata-kata itu dalam bahasa tema kita hari ini. Mari kita miliki paradigma pemenang. Apa itu paradigma pemenang Pak Rudi? Paradigma pemenang adalah keyakinan bahwa Tuhan pasti menolong kita karena kita taat sama Tuhan. Ya. Jadi saya dan saudara sebagai manusia kita punya prasyarat yaitu kita taat sama Tuhan. Pak, tapi sekarang saya sedang dalam kondisi berdosa bahkan tidak taat. Oke, gak apa-apa. Berangkat dari titik yang sekarang, mari kita dengar apa yang Tuhan sampaikan dan kita berkata, ya Tuhan, terima kasih buat firman-Nya, aku mau menaatinya. Ya, karena dari titik dari mana kita berangkat, ketaatan itu saudara, ya. Kalau kita mundur ya tentu gak ada orang sempurna, orang melakukan kesalahan-kesalahan di belakang sana. Tapi dari titik di mana kita berada. Nah kadang-kadang si jahat terus membuat kita mundur berpikir 5, 10, 15 tahun yang lalu. Kamu di sana gagal, kamu di sana gak berhasil, kamu di sana menyakiti hati Tuhan. Kamu di sana melakukan semua hal itu. Ya memang itu betul. Tapi hari ini, katakan hari ini.
Kan kitab Ibrani juga mengutip itu. Hari ini jika engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Jadi mulai hari ini. Mungkin Anda sedang di tempat tidur sambil mendengarkan khotbah ini, ngikuti ibadah ini. Dengan kata-kata, Tuhan aku sedang parah banget. Oke, tapi hari ini dengar. Milikilah mentalitas atau paradigma sebagai pemenang. Tuhan pasti tolong aku. Tuhan pasti tolong saya. Tuhan pasti tolong keluargaku. Aku terbukti udah gak sanggup. Orang lain terbukti gak sanggup. Tapi aku percaya. Itu namanya keyakinan. Aku percaya Tuhan pasti tolong. Aku percaya Tuhan pasti tolong. Ya, aku percaya Tuhan pasti tolong. Nah, dari sisi kita. Karena kita mulai menaati Tuhan. Ya. Gideon sedang kalah. Pasukannya, mentalitas orang Israel pasti semuanya sedang ambruk hari itu, saudara. Tapi Gideon mendapatkan pesan, kamu ini pahlawan yang gagah perkasa. Oke? Gagah berani, oke. Pahlawan yang gagah perkasa. Terus apa yang harus saya lakukan? Ya, lalu Tuhan berkata ini, pergilah dengan kekuatanmu itu, ya. Lalu kamu akan mengalahkan orang Midian. Mereka semua akan kamu tumpas habis. Dengar ini, saudara. Mereka semua akan ditumpas habis. Wah, itu kalimat yang luar biasa. Jadi Gideon mulai mencerna pelan-pelan, ya. Apa yang terjadi? Tuhan panggil dia sebagai orang yang gagah berani, lalu Tuhan urapi dia, Tuhan pilih dia untuk mengalahkan pasukan Midian dan semuanya akan ditumpas. Itu isi firman-Nya, ya. Jadi dia sebagai pahlawan yang gagah berani, dia harus mengubah. Karena pertama dia lihat, Tuhan kami ini gak ada apa-apanya. Israel kami ini gak ada apa-apanya. Dan aku secara pribadi juga gak ada apa-apanya. Ya, aku dari suku yang kecil, paling muda. Aku juga orang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Aku ini gak ada apa-apanya. Istilahnya double minoritas. Tapi ketika Tuhan memberikan, menanamkan firman-Nya. Dan firman-Nya itu adalah sebuah paradigma pemenang. Kalau Gideon dibiarin apa yang terjadi? Ya sudah, dia terus mengirik gandum karena dia seorang petani pada zaman itu, saudara. Tapi Tuhan kasih benih bahwa dia adalah pahlawan yang gagah berani. Benih itu mulai masuk, dia mulai dengar, ingat perhatikan apa yang Anda dengar. Dia mulai dengar, lalu dia minta tanda tentang kulit kambing itu, tentang embun. Tanda itu lewat, lalu dia mulai tiup sangkakalanya. Dan 32.000 orang berkumpul. Turun jadi 22.000 pulang. Turun jadi 10.000. Tuhan bilang masih terlalu banyak. Lalu dites lagi dan hanya kemudian ada 300 orang. Saudaraku ini kasih Tuhan. 300 orang pasukan Gideon. Inilah yang kemudian mengalahkan bangsa Midian. Mengalahkan orang Midian. Apa yang kita renungkan? Apa yang kita tangkap di sini? Mari lihat diri kita, saudara. Ya, kalau hari ini kita dalam kondisi yang kalah, salah, oke, itu faktanya, itu keadaannya. Tapi pertama-tama milikilah paradigma sebagai pemenang. Bagaimana saya bisa memiliki paradigma sebagai pemenang? Dengar, kita berangkat mulai dari hari ini aja. Setialah dalam mendengarkan firman Tuhan. Itu dulu saja. Mendengar itu bisa lewat khotbah, mendengar itu bisa melalui membaca Alkitab, ya. Setia, lakukan pembacaan Alkitab tiap hari, khotbah tiap minggu, saudara ikut ibadah, ikut kul barangkali, Anda setia dengan itu. Yang pertama itu setia, itu saja dulu. Yang kedua, saudara, nanti Roh Kudus akan bicara, ya. Di tengah kesetiaan, ketekunan kita terus membaca Alkitab, mendengar firman Tuhan, Roh Kudus akan berbicara. Roh Kudus akan menyampaikan namanya rema. Saudara. Dari apa yang kita baca, tiba-tiba ada sesuatu yang meloncat, berhubungan dengan hidup kita. Dari apa yang kita dengar dalam khotbah, tiba-tiba ada sesuatu yang kena gitu. Itu adalah rema. Roh Kudus sedang berbicara kepada kita, termasuk melalui khotbah hari ini. Saudara. Yang ketiga, miliki hati yang mau berubah. Katakan mau berubah. Mau berubah.
Ya. Anda dengar pesan dari manapun, kalau hatimu nggak mau berubah, akan susah. Ya. Tapi kalau ketika dengar, oh ini ya firman Tuhan. Lalu pertanyaan jangan bilang gini, ini kan susah Pak Pendeta. Ya mungkin ini susah, tapi pertanyaannya adalah bagaimana saya bisa menjalankannya. Gideon juga ketika disuruh menumpas berhala-berhala pada waktu itu, dia nggak berani sendirian. Dia ajak orang-orangnya lalu dipotonglah tiang-tiang berhala pada malam hari. Ada small step, ada langkah kecil yang harus dijalani sebelum dia menghadapi musuh yang besar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita miliki paradigma pemenang. Karena dengan paradigma yang baru, yaitu paradigma pemenang, hidup kita, hidup saya dan saudara bisa mengalami perubahan. Katakan amin saudara. Ya, kita tidak perlu menunggu perubahan itu dari luar, tapi kita nunggu firman dari sorga. Rema Tuhan berkata-kata sama kita. Dan kemudian kita mau berubah. Sekali lagi katakan mau berubah. Ketika kita mau berubah, lalu kita berjalan dalam perubahan itu. Berjalan dalam firman yang dituntunkan kepada kita. Saya percaya saudara, kemenangan itu pasti Tuhan berikan. 300 orang pasukan Gideon mengalahkan 135 pasukan Midian. Ya saudaraku, kota Ai bisa dikalahkan. Ya apa itu artinya? Dalam kehidupan kita sekarang ada persoalan-persoalan yang besar yang rasanya nggak mungkin. Tapi oleh pertolongan Tuhan, itu bisa mungkin. Tapi Tuhan mau saya dan saudara memiliki paradigma yang baru. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa saudara. Ora sikarala patakara papata. Lekara sikarala matakara papataka. Yerasikura papataka. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Biar setiap umat Tuhan di GB Petukangan, boleh ya Tuhan menjadi umat yang pemenang ya Bapa. Kami semua memiliki paradigma seorang pemenang. Dan kami boleh tampil sebagai pemenang. Berkati Tuhan, berkati. Bapak Ibu Saudaraku ini kasih Tuhan, mungkin di antara kita berkata gini, Tuhan aku pengen punya paradigma pemenang. Boleh angkat tangan, izinkan saya berdoa pada saat ini. Tuhan, kau melihat tangan-tangan yang diangkat ya Tuhan. Dimanapun kami berada, baik di gereja, baik di rumah masing-masing. Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong, memberkati. Berikan kami Tuhan firman Tuhan. Berikan kami hati yang mau berubah ya Bapa. Sehingga kami memiliki paradigma pemenang. Dan dengan itu Tuhan kami bisa menghadapi musuh dan mengalahkannya. Di dalam kehidupan kami. Yang sedang menghadapi masalah, yang sedang terpuruk, yang sedang memerlukan pertolongan Tuhan. Jamah, pulihkan, sembuhkan, beri kemenangan Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sekali lagi terima kasih buat Pak Agus. Kiranya Tuhan berkati GBU Petukangan. Kita satukan hati kita berdoa syafaat. Bapa yang baik, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan kepadamu. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami sudah dapat beribadah hari ini Tuhan. Semua boleh terlaksana oleh karena kasih setiamu. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala hal. Bahkan untuk firman-Mu yang sudah disampaikan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih ya Aba Bapa. Biarlah firman-Mu yang sudah ditabur boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Boleh bertumbuh bahkan berbuah-buah Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang senantiasa menuntun kami. Untuk kami boleh memahami kebenaran firman-Mu. Bahkan terlebih lagi kami boleh melakukan apa yang menjadi isi hati Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, kami berdoa buat hamba-Mu yang sedang menyampaikan kebenaran firman. Berkati hamba-Mu Tuhan, berkati kesehatan dan umur panjangnya, berkati pelayanannya, dimanapun beliau melayani, penyertaan Tuhan ajaib. Terima kasih ya Aba Bapa. Kami berdoa untuk gembala sidang kami Pak Niko dan keempat wakilnya, bahkan seluruh keluarga besarnya. Berkati hamba-Mu di dalam melayani Tuhan.
Terus pakai lebih lagi menjadi alat-Mu. Biarlah Tuhan, kuasa-Mu yang senantiasa tercurah di dalam kehidupannya. Pakai lebih lagi untuk menuai banyak jiwa-jiwa. Bapak, terima kasih banyak. Kami berdoa buat gembala kami di gembala rayon kami, di rayon 1E Pak Beni Gunawan, juga semua gembala-gembala di cabang dan ranting, juga gembala-gembala kul kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati mereka di dalam beritakan kebenaran firman-Mu, berkati mereka Tuhan. Curahkan kuasa yang dari surga itu memberkati hamba-hamba-Mu. Bapak, terima kasih banyak. Secara khusus kami berdoa untuk Pak Agus Tuhan, gembala kami di GBI Petukangan, juga Ibu Ambar Tuhan sebagai tiang doa bagi hamba. Berkati kesehatan dan umur panjangnya, pelayanannya di dalam memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah pengurapan dari surga mengalir terus bagi hamba-Mu Pak Agus. Berkati semua keluarga-keluarganya. Kami serahkan hanya kepada-Mu ya Allah Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Kami berdoa buat semua jemaat yang ada. Berkati mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang di dalam beban berat Engkau angkat bebannya. Apapun permasalahan mereka Tuhan, Engkau adalah jawaban untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Jadikan mereka jemaat-jemaat yang taat, yang setia. Apapun Tuhan pergumulan hidup mereka, Tuhan, kami percaya kuasa-Mu yang menyertai mereka. Bapak, terima kasih banyak Tuhan untuk semua jemaat. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Bapak, curahkan kuasa-Mu bagi Indonesia. Kami mau katakan shalom Indonesia. Damailah Indonesia Tuhan, pulihkan bangsa kami. Kasihani bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan, Roh-Mu Kau curahkan bagi negeri kami ini. Kami berdoa buat pemerintahan kami. Berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden Pak Jokowi dan Pak Amin. Tuhan, biarlah Kau memberkati mereka, seluruh jajaran pemerintahannya. Dari atas sampai ke bawah, dari pusat sampai ke daerah. Roh takut akan Engkau ada di dalam kinerjanya Tuhan. Biar Engkau beri hikmat kebijakan lebih lagi Tuhan, untuk memimpin bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk keamanan bangsa kami. Lindungi seluruh genap bangsa Indonesia Tuhan. Berkati TNI dan Polri. Kami juga berdoa buat pemulihan ekonomi bangsa kami. Biarlah Tuhan Kau curahkan kuasa-Mu. Engkau pulihkan Tuhan ekonomi bangsa kami. Dan kami terlalu percaya kalau saat-saat ini Tuhan sedang memulihkan ekonomi bangsa kami. Terus kami berdoa kepada-Mu memohon. Bapak, terima kasih banyak, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Semuanya Tuhan Yesus kami naikkan kepada-Mu. Berkati Tuhan. Kami percaya apa yang kami doakan Tuhan, Kau akan menambahkan lebih daripada yang kami doakan. Terpuji-puji nama-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.